Halo teman-teman semua, berjumpa kembali nih di Penvel Channel, yaitu pencinta novel. Kali ini kita bakalan lanjutkan untuk menceritakan kisah novel yang berjudul Perempuan di Klinik Bersalin. Menceritakan seorang perempuan yang terjebak di sebuah klinik bersalin kencana. Sekarang kita sudah memasuki bab ke-17, Pulang. Terus bagaimana kamu bisa sampai di sini, nak? Siapa yang mengantarmu ke klinik bersalin kencana ini? Tanyaku penasaran. Gak ada yang mengantar, Bu. Aku datang sendiri ke klinik bersalin ini. Waktu aku sampai di pertigaan jalan di depan sana, aku melihat ada papan nama bertuliskan klinik bersalin kencana. Dan aku mengikuti petunjuk arah panahnya. Beberapa menit aku mengendarai sepeda motor, melewati jalan tanah. Hanya semak belukar yang kutemui. Sama sekali nggak terlihat ada bangunan di sepanjang jalan menuju ke klinik bersalin ini. Nggak ada juga seorang pun yang aku jumpai di sepanjang jalan. Tadinya aku sempat juga ingin memutar balik arah, tapi lagi-lagi seperti ada kekuatan yang mendorongku untuk tetap melanjutkan perjalanan. Tanggung, mungkin sebentar lagi akan sampai tujuan, begitu pikirku. Hingga akhirnya aku tiba di sebuah bangunan yang cukup besar dan megah. Ada tulisan klinik bersalin kencana di depan bangunan itu. Dewi kembali menghela napas panjang. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba saja aku bisa berada di tempat seperti ini sekarang. Aku melihat Pak Ustadz dan Pak Lurah mengangguk-anggukkan kepala. Lalu siapa saja yang kamu temui di klinik bersalin kencana, Mbak? Tanya Pak Ustadz. Dewi bergeming sambil memejamkan mata seolah sedang mengingat sesuatu. Maklumlah, mungkin ingatannya belum pulih sebenar. Saya bertemu dengan perempuan yang bernama Bu Anggi, umurnya sekitar 30 tahun. Dia adalah pemilik klinik bersalin kencana. Saya juga bertemu dengan dua orang bidan bernama Bidan Eka dan Bidan Ara. Ada juga seorang perawat bernama Suster Evi. Mereka bertiga sepertinya sepantar, umurnya mungkin 25 tahun, dan seorang juru masak setengah baya bernama Biratmi. Ada seorang perempuan lagi yang saya lihat, tapi saya nggak tahu dia itu siapa, karena nggak sempat bertegur sapa dengan perempuan itu, jawab Dewi seraya mengerutkan keningnya. Apa kamu juga bertemu dengan orang lain selain para karyawan yang bekerja di klinik bersalin kencana ini, Mbak? Tanya Pak Ustadz lagi. Dewi mengangguk pelan. Iya, Pak Ustadz. Selain bertemu dengan mereka yang bekerja di klinik bersalin kencana, saya juga bertemu dengan beberapa orang pasien yang datang untuk melahirkan ke klinik ini. Mereka masih sangat muda, umur mereka semua di bawah 20 tahun. Ada yang namanya Tami, Nova, Silvi, dan Maya. Dan bayi mereka semuanya meninggal saat dilahirkan. Saya sempat memeriksa dan menolong persalinan mereka. Waktu itu saya merasa ada hal yang aneh dengan semua kejadian yang saya alami. Tapi nggak tahu kenapa saya hanya bisa diam saja. Padahal di kepala saya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan, ujar Dewi sambil memandang Pak Ustadz. Pak Ustadz mendengar cerita Dewi dengan seksama. Sambil sesekali beliau mengangguk. Oh iya, ada juga seorang ibu muda dengan bayinya yang saya temui di klinik bersalin kencana ini. Dia bilang baru pulang dari rumah sakit dan numpang menunggu suaminya yang motornya mogok di jalan. Bahkan saya sempat mengantarkan dia pulang. Ibu muda itu namanya Sekar. Dia bilang rumahnya di desa Alang-Alang. Tapi saya nggak mengantar Sekar sampai ke rumahnya. Soalnya dia hanya minta diantar sampai di depan jalan saja. Saya juga nggak tahu dengan pasti persisnya di mana rumah Sekar berada, sebab waktu itu malam hari dan keadaan lumayan gelap. Saya nggak bisa lihat sekeliling jalan yang kami lewati. Saya hanya fokus melihat ke depan, karena jalan yang dilalui masih berupa tanah. Saya takut motor saya masuk lubang. Dewi berhenti, dia lalu menghela napas panjang. Hanya itu yang bisa saya ingat, Pak Ustadz, kata Dewi di akhir cerita. Dewi, apa kamu tahu kalau Sekar itu adalah putri saya? Kata Pak Lurah dengan raut wajah sedih. Setelah beberapa detik, Dewi mengakhiri ceritanya. Dan dia itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu.
Perlu juga kamu ketahui, di sekitar sini nggak ada jalan untuk sampai ke desa alang-alang. Semua lahan di sini adalah lokasi perkebunan singkong, jadi buntu. Hanya ada satu jalan untuk bisa ke lokasi klinik bersalin kencana ini, yaitu jalan pertigaan yang ada di depan sana, ujar Pak Lurah menjelaskan. Aku melihat mata Dewi, membeliak dan mulutnya melongok mendengar penuturan Pak Lurah. Dewi pasti sangat terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Selanjutnya, apa saja yang kamu kerjakan di klinik bersalin kencana ini? Kembali Pak Ustadz bertanya 2 menit kemudian. Seperti yang tadi sudah saya bilang, kalau saya sempat melakukan pemeriksaan terhadap para pasien yang datang ke klinik bersalin ini. Juga menolong mereka melahirkan. Tapi anehnya, saya nggak bisa meraba denyut nadi seorang pun dari mereka. Dengan menggunakan stetoskop pun tetap nggak terdengar. Saya juga merasa heran, kenapa bisa seperti itu? Yang saya lihat wajah mereka sangat pucat seperti mayat, jawab Dewi dengan wajah keheranan. Mereka semua yang kamu temui di klinik bersalin kencana ini memang sudah meninggal, Dewi, kata Pak Ustadz. Lagi-lagi aku melihat Dewi melotot dan melongok, tak lama kemudian dia bergidik. Astagfirullahaladzim. Dewi mengucapkan istighfar berulang kali sambil menutupi mukanya dengan kedua telapak tangan. Mungkin dia tak menyangka sama sekali akan mengalami hal yang menyeramkan itu. Aku segera memeluknya dengan erat. Dia pasti merasa sangat terguncang. Apa kamu juga melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Anggi dan para karyawan klinik bersalin kencana ini? Tanya Pak Ustadz lagi setelah Dewi terlihat agak tenang, tak lagi menutupi wajahnya. Dewi memejamkan matanya. Mungkin dia sedang berusaha untuk mengingat semua peristiwa yang sudah dialami selama berada di klinik bersalin kencana ini. Saya melihat setiap pasien yang melahirkan, bayinya selalu meninggal, dan anehnya si pasien enggak merasa sedih. Muka mereka tampak biasa saja. Bahkan saya sempat melihat mereka tersenyum, seperti merasakan kepuasan. Dan pasien yang datang mau melahirkan selalu sendirian. Saat saya mengusulkan agar menghubungi pihak keluarga untuk mengurus mayat si bayi, semua bidan dan suster yang piket enggak mengizinkan. Bahkan kata Biratmi, juru masak di klinik bersalin kencana, kejadian seperti itu sudah biasa terjadi di sini. Rasa heran dan penasaran saya akhirnya terjawab ketika saya melihat dengan mata kepala saya sendiri para karyawan klinik menguburkan bayi-bayi yang telah meninggal itu di bawah pohon bambu yang tumbuh di samping dapur. Jawab Dewi menjelaskan. Suasana ruangan kembali riuh. Para bapak yang ikut dalam rombongan saling berbicara masing-masing. Aku bergidik mendengar cerita Dewi barusan. Tak terbayang jika aku yang mengalami hal seperti yang dialami oleh anak semata wayang kami itu. Benar-benar membuat bulu kuduk seketika meremang. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz dan Pak Lurah mengucapkan istighfar hampir bersamaan. Aku dan Mas Agung saling berpandangan. Betapa sangat mengerikan dan menyeramkan kejadian yang sudah dialami oleh Dewi. Berulang kali aku mengucapkan rasa syukur, berterima kasih pada Allah. Dewi masih bisa kembali di tengah-tengah kami setelah selama 1 minggu dia tak pulang. Bapak-bapak sekalian, mari kita bersama-sama melihat ada apa di bawah pohon bambu. Seperti yang sudah diceritakan oleh Bidan Dewi, kata Pak Lurah setelah beberapa saat beliau berbicara dengan Pak Ustadz. Maka kami pun segera menuju ke bagian belakang klinik bersalin kencana. Aku menuntun Dewi sebab dia masih sangat lemah. Wajar saja karena selama 1 minggu tak ada makanan dan minuman yang masuk ke dalam perutnya. Sampai di bawah pohon bambu, Pak Lurah lantas memberikan instruksi kepada staf kelurahan untuk mencangkul tanah yang ditunjuk oleh Dewi, di mana dia melihat mayat-mayat bayi tersebut dikuburkan. Kami semua yang menyaksikan saling mengucapkan istighfar. Setelah tanah dicangkul agak dalam, terlihat begitu banyak tulang belulang terkubur di sana. Tulang belulang itu kemudian dikumpulkan dan dibungkus dengan kain yang telah
dipersiapkan sebelumnya oleh Pak Ustadz. Setelah semua tulang yang ada dikumpulkan, Pak Ustadz kemudian memimpin sholat jenazah. Lalu tulang belulang itu dikuburkan kembali. Memasuki waktu sholat asar, kami semua meninggalkan klinik bersalin kencana. Kami, aku, Mas Agung, dan Dewi berpamitan kepada Pak Lurah, Pak Ustadz, serta rombongan untuk langsung pulang. Setelah sebelumnya beribu terima kasih kami ucapkan kepada beliau-beliau yang telah ikut serta membantu kami dalam pencarian Dewi. Bersambung.